bertemu para sahabat, dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi nggak ada hasilnya. Hingga akhirnya, Silakan Mas. sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik, karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد معاشر المسلمين, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga di pagi yang berbahagia ini alhamdulillah kita kembali bertemu di dalam rubrik Noda Hitam. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa untuk kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kehidupan dunia yang kita jalani hari ini adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang sebentar. Dan kita di dunia ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian bagi kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Artinya kita dituntut untuk menggunakan kehidupan kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita tidak sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita terjatuh ke dalam kerugian yang besar. Orang-orang yang misalnya tidak menjaga salat 5 waktu, maka mereka orang-orang yang merugi. Orang-orang yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka. Orang-orang yang mengganti petunjuk dari Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah dengan hawa nafsu, dengan akal pikiran, mereka adalah orang-orang yang merugi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali harta dan anak-anak kalian memalingkan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Dan siapa yang melakukan hal itu, yaitu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dunia, faulaika humul khasirun. Merekalah orang-orang yang merugi. Karena kenapa? Mereka lupa tujuan mereka menjalani kehidupan. Mereka lupa tugas mereka yang sebenarnya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kalau kita membaca hadis Nabi SAW, kita dapatkan satu makna di mana Nabi berusaha meluruskan makna yang salah dipahami oleh manusia. Jadi seringkali dalam kehidupan kita, kita salah dalam memahami hakikat atau makna. Sering kita jadikan dunia sebagai tujuan. Padahal dunia ini, kata Allah, mata'ul gurur, adalah kenikmatan yang menipu. Ya. Sering sekali kita salah memahami harta dan anak-anak. Kita anggap itu sebagai kenikmatan yang akan menjadikan kita berbahagia. Padahal hakikatnya itu adalah ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian. Fattaqullaha mastata'tum. Ya fattaqullaha wa ati'u. Maka bertakwalah kalian dan taatilah Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita sering salah paham bahwa kita bebas menggunakan lisan kita sesuai dengan keinginan kita. Lisan saya, apa urusannya dengan Anda? Mata saya, apa pentingnya bagi Anda? Telinga saya, apa urusannya Anda berbicara? Ya. Seolah-olah kita lupa bahwa Allah pernah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap satu ucapan kecuali ada malaikat raqib dan malaikat atid yang menulis semua yang kita ucapkan. Jadi kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di mana Allah meluruskan pemahaman kita. Ya. Agar apa? Agar kita selamat di dunia, ya, dan selamat ketika kita kelak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan lainnya, Rasulullah satu ketika pernah meluruskan makna yang salah dipahami oleh kebanyakan manusia. Beliau pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu apa itu muflis? Kata atadruna, sebagaimana disebutkan dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, yang merupakan sarah dari kitab Sunan At-Tirmidzi, mengatakan beliau, ya at-tadruna, yang dimaksud dengan at-tadruna adalah su'alu irsyadin la listi'lamin. Adalah soal yang disampaikan sebagai bentuk petunjuk, bukan bertanya. Jadi ketika Nabi berkata kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Apakah kalian tahu apa itu orang yang bangkrut? Siapa mereka orang yang bangkrut? Ini Nabi tidak membutuhkan jawaban. Tetapi Nabi hendak memberikan penjelasan. Tetapi Nabi mulai dengan apa? Dengan melihat bagaimana komentar mereka. Padahal sebenarnya Nabi sudah punya jawaban. Apa sebenarnya muflis?
yaitu orang-orang yang bangkrut. Kemudian para sahabat berkata, al-muflisu fina, muflis dalam pemahaman kami ya Rasulullah, orang bangkrut di tengah-tengah kami ini, menurut kami manusia, man la dirhamalahu wala mata', yaitu orang yang tidak memiliki dirham, tidak memiliki harta, emas, perak, wala mata', dan dia tidak memiliki harta yang dengannya dia mendapatkan dirham. Dia tidak punya tanah misalnya, atau kebun dan lain sebagainya, yang dengannya dia mendapatkan harta. Ini muflis menurut para sahabat. Ketika mendengar hal ini, ma'asyiral muslimin, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, al-muflisu min ummati. Orang yang bangkrut di antara umatku itu, kata beliau menjelaskan hakikat kebangkrutan. Jadi Nabi hendak meluruskan makna yang dipahami salah oleh kebanyakan manusia, yaitu tentang hakikat bangkrut. Apa kata Nabi? Al-muflisu min ummati. Orang yang bangkrut di antara umatku, man ya'ti yaumal qiyamah bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi. Adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, membawa pahala puasa, dan membawa pahala zakat. Ini tentunya inti-inti ibadah dalam Islam. Datang dengan pahala salat, datang dengan pahala puasa, dan datang dengan pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza. Dan dia datang kelak pada hari kiamat dalam kondisi pernah menghina hadza, seseorang. Wa qadhafa hadza. Dan dia pun datang pada hari kiamat dalam kondisi pernah memfitnah, pernah menuduh orang, ya misalnya orang yang suci, wanita yang terhormat, dia tuduh sebagai pezina. Wa akala mala hadza. Dan dia pun pernah memakan harta si fulan. Itu bukan haknya dia makan. Dia curi, dia korupsi. Ya. Jadi ini dosa-dosa yang ternyata tidak selesai di dunia. Tapi ada episode nanti di akhirat dilanjutkan. Wasafaka dama hadza. Dan dia pun pernah menumpahkan darah hadza, darah si anu. Wa daraba hadza. Dan dia memukul si fulan. Ya. Jadi laki-laki ini datang dengan pahala salat, datang dengan pahala puasa, datang pula dengan pahala zakat. Tetapi di waktu yang sama, dia datang dalam kondisi memiliki catatan. Pernah mencela si fulan, ya, pernah juga menuduh si fulan, pernah memakan harta yang bukan haknya, ya. Ini peringatan, hati-hati ya. Bagi orang-orang yang diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya takut kepada Allah, hendaknya bertakwa kepada Allah. Karena memakan harta yang bukan hak kita itu tidak selesai di dunia, akan dilanjutkan nanti di akhirat. Ya, akan dilanjutkan nanti di akhirat, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dia datang dalam kondisi pernah melukai dan pernah memukul, menyakiti orang lain. Lalu apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin? Pahala salatnya banyak, pahala saumnya banyak, pahala zakatnya pun banyak, tapi di waktu yang sama dia menzalimi saudaranya, dia menganiaya manusia. Apa yang akan terjadi atas orang ini? Maka dikatakan oleh Rasulullah, fayuq'ad
maka orang itu akan didudukkan. Fayuqtas hadza min hasanatihi. Ya, maka diambil untuk orang yang pernah dia cela sebagian dari kebaikan orang ini. Diambil untuk orang yang pernah dia tuduh sebagian dari kebaikannya. Diambil untuk orang-orang yang pernah dia makan hartanya sebagian dari kebaikannya. Diambil untuk orang-orang yang pernah dia lukai sebagian dari pahala salat, puasa dan zakat yang pernah dia lakukan. Dan diambil untuk orang-orang yang pernah dia pukul, dia sakiti sebagian dari pahala salat, puasa dan zakat yang pernah dia lakukan. Kemudian apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin? Rasulullah berkata, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqtas ma alaihi minal khataya. Sehingga apabila kebaikannya habis, pahala salatnya sudah habis, pahala puasanya pun ikut habis, pahala zakatnya pun ikut habis, maka apa yang terjadi? Ukhidha min khatayahum faturiha alaihi. Maka diambillah kesalahan-kesalahan, dosa-dosa dari orang-orang yang pernah dia zalimi. Faturiha alaihi. Maka dilemparkan ke dalam orang tersebut, ya, kepada orang tersebut. Awalnya bukan begitu. Awalnya orang yang pahalanya banyak ini, pahalanya dipindahkan kepada orang-orang yang telah dia zalimi. Baik itu dia cela, dia tuduh, ya, dia makan hartanya, dia lukai badannya, dia sakiti, dia pukul dan lain sebagainya. Orang-orang yang terzalimi ini mengambil pahala orang-orang yang zalim. Tadi orang zalim ini datang dengan pahala salat. Adakah amalan yang lebih mulia dari salat? Datang dengan pahala siam, puasa. Ya, harusnya dia mendapatkan surga Ar-Rayyan karena dia berpuasa. Dan datang dengan pahala zakat. Ya, salat adalah hak Allah, zakat adalah hak manusia. Dia sudah berikan hak-hak itu. Tapi karena dia menzalimi manusia, semua kebaikannya dipindahkan, ditransfer kepada orang-orang yang pernah dia sakiti. Hingga ketika kebaikan ini habis, maka digantilah, ya, dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi tersebut dipindahkan kepada orang-orang yang menzalimi. Summa turiha finnar, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Padahal seandainya dia tidak zalim, dia masuk surga. Tetapi karena kezaliman yang dia buat, maka dia menjadi orang yang bangkrut. Ini hakikat kebangkrutan. Apa itu orang yang bangkrut? Orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Orang yang melakukan ketaatan-ketaatan. Orang yang berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak bisa menjaga dirinya dari menyakiti manusia. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadikan akhlak menahan diri dari menyakiti manusia sebagai standar keislaman seseorang. Jadi ketika kita bisa menahan diri kita dari menyakiti orang lain, maka kita telah mendapat predikat muslim sejati. Nabi SAW pernah bersabda, al-muslim, orang muslim yang sebenarnya, kata Nabi, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yaitu orang muslim di mana orang-orang muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Ini kalau kita lihat dalam hadis ini, kesalahan terbesar orang yang bangkrut ini tidak bisa menjaga lisan dan tidak bisa menjaga tangannya. Kenapa dikatakan tidak bisa menjaga lisannya? Dia senang mencela syatam, senang mencela orang lain. Kenapa dikatakan dia tidak bisa menjaga lisannya? Dia itu senang qadzaf. Apa itu qadzaf? Menuduh. Memfitnah, dia senang menuduh dan memfitnah. Artinya tidak bisa menjaga lisannya.
Yang kedua, dia tidak bisa menjaga tangannya. Apa yang dia lakukan? Dia memukul, dia melukai, dia mengambil. Ini semua perbuatan tangan. Maka benarlah kata Nabi SAW, ya al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebenarnya adalah yang mana orang Islam selamat dari lisan, dari mulut dan tangannya. Ya, dan ini menunjukkan kepada kita keutamaan akhlak yang mulia. Keutamaan akhlak yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin ya, hendaknya kita berhati-hati ya. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan, salat yang kita kerjakan, saum yang kita laksanakan, zakat yang kita tunaikan, kelak hilang pahalanya. Kelak tidak ada artinya karena kita menzalimi manusia. Dan tentunya hadis ini pun kabar gembira bagi orang-orang yang terzalimi. Ya. Jadi orang-orang yang lemah, yang selama ini dicela, dihina, ketika mendengar hadis ini mereka bisa bersabar. Alhamdulillah. Ketika ada yang mencela saya mendapatkan pahala gratis. Saya tidak perlu sholat, ya. Saya cukup sholat 5 waktu saja, tapi dapat pahala sholat. Saya puasa 30 hari, tapi dapat tambahan 30 hari yang lain karena saya digibah, karena saya dicela, karena saya dihina, disakiti dan lain sebagainya. Hadis ini penghibur bagi siapa? Bagi orang-orang yang terzalimi. Dan sekaligus ancaman bagi siapa? Bagi orang-orang yang zalim. Jadi di hadis ini Nabi SAW meluruskan makna bangkrut ya. Jadi bangkrut itu tidak seperti yang kita pahami sekarang. Bahwa bangkrut adalah dia membuka usaha lalu usahanya tidak laku, tidak balik modal, terlilit hutang dan lain sebagainya. Itu bangkrut menurut kita ya. Oleh karenanya Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim ketika mengomentari hadis ini beliau berkata, yakni kata beliau, haqiqatul muflis hadzal ladzi dzukirat. Hakikat yang sebenarnya dari kebangkrutan adalah yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis ini. Wa amma man laisa lahu malun wa man qalla maluhu fannasu yusammunaha muflisan wa laysa hadza haqiqatul muflis. Adapun kata Imam Ad-Dawawi, orang-orang yang tidak punya harta atau kalaupun punya harta sangat sedikit hartanya, betul manusia menganggap orang ini adalah bangkrut. Wa laysa hadza haqiqatul muflis. Walaupun bukan ini hakikat daripada kebangkrutan, kata siapa? Kata Imam An-Nawawi. Lianna hadza amrun yazulu wa yanqati bimautihi. Karena yang namanya miskin, tidak punya harta atau sedikit hartanya, ini akan selesai seiring dia meninggal. Tidak ada lagi tanggungan kalau dia sudah meninggal. Walaupun hartanya sedikit dan lain sebagainya, ini akan selesai. Penderitaan itu akan selesai kalau dia meninggal. وَرُبَّمَا إِنْ قَطَعَ بِيَسَارٍ يَحْصُلُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ. Atau terkadang orang yang miskin, orang yang hartanya sedikit itu, dia berusaha bekerja kata beliau sehingga mendapatkan kemudahan bahkan ketika dia masih hidup. Bi khilafi dzalikal muflis, berbeda dengan bangkrut yang diceritakan di dalam hadis, fa innahu, ya sesungguhnya orang ini yahlik al-halak at-tam, dia binasa dengan kebinasaan yang sempurna, kebinasaan yang besar. Jelas ma'asyiral muslimin, di sini Nabi meluruskan makna apa bangkrut. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW pernah menyampaikan sebuah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di mana Nabi bersabda, laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang hebat bergulat, orang yang hebat bertarung, kata Nabi. Bukan itu orang yang kuat.
Jadi kalau pemahaman kita sekarang, orang yang kuat itu orang yang bisa mengangkat beban, ya, barbel atau apa, diangkat 100 kilo. Orang yang kuat itu adalah orang yang misalnya kalau dia bertanding tinju selalu menang. Orang yang kuat itu orang yang setiap hari datang ke tempat gym, ya, fitness misalnya. Nah, di sini Nabi ingin meluruskan makna kuat. Laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang selalu menang dalam gulat. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya saat marah. Masya Allah. Jadi orang yang kuat bukan orang yang selalu menang ketika bertinju atau bergulat. Tetapi yang kuat sebenarnya secara hakikat adalah orang-orang yang bisa menahan dirinya dari kemarahan. Ya, mereka lah orang-orang yang kuat. Ya. Dan marah itu dari syaitan. Ya, al-ghadabu minasyaitan kata Rasulullah. Marah itu dari setan, ya. Dan kemarahan itu jelek. Kemarahan adalah sesuatu yang buruk. Kecuali kalau kita marah karena Allah Subhanahu wa taala. Marah ketika syariat Allah dilecehkan. Marah ketika perintah Allah ditinggalkan. Ini marah yang dipuji. Ya. Yaitu ghirah. Kita memiliki rasa cemburu ketika agama Allah dihinakan, syariatnya ditinggalkan, perintahnya dilalaikan, larangannya dikerjakan, kita marah. Ini marah yang dahulu dimiliki oleh Rasul dan para sahabat. Tetapi apabila kita tidak bisa mengendalikan kemarahan kita, maka sebenarnya kita adalah orang yang lemah. Karena orang yang kuat bukan orang yang hebat dalam bergulat atau bertinju. Tetapi orang yang kuat, kata Nabi, adalah orang yang bisa mengendalikan kemarahan. Dan Nabi sudah mengajarkan kita bagaimana mengendalikan kemarahannya. Misalnya kita membaca ta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika kita berdebat dengan orang, lalu kita tidak bisa menahan diri kita, kita katakan auzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu kita mengubah posisi kita, yang tadinya kita berdiri jadi duduk. Kalau kita tadinya duduk, kita berbaring. Atau kita berwudu. Ya, karena kemarahan itu dari syaitan. Dan setan terbuat dari api. Ya, dan api dipadamkan dengan air. Maka ketika kita marah, kita wudu. Atau kata Nabi, ketika kita marah, kita tinggalkan tempat. Ya, tempat di mana kita konflik, kita pergi jauh. Ya, meninggalkan tempat tersebut. Dan hendaknya kita membayangkan pahala yang Allah berikan kepada kita ketika kita bisa menahan kemarahan kita, walaupun sebenarnya kita bisa membalas. Ya, terpujilah orang-orang yang bisa menahan kemarahannya ketika dia dizolimi misalnya, walaupun sebenarnya dia bisa membalas. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin, Nabi SAW meluruskan makna raqub. Para ulama berbeda pendapat tentang raqub. Ada yang mengartikannya mandul, yang tidak punya anak. Ada pula yang mengartikannya ar-raqub adalah orang yang anak-anaknya meninggal. Dia memiliki anak tapi anak-anaknya meninggal. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi pernah bersabda, "Ma ta'udduna ar-raquba fikum." Menurut kalian, siapa itu orang yang raqub? Dalam satu pemahaman ada yang mengatakan mandul, ada lagi yang mengatakan raqub itu punya anak tapi meninggal. Ya, maka para sahabat berkata, "Alladzi la yuladulah." Raqub itu ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya anak. Itu kata para sahabat. Maka beliau meluruskan arti raqub sambil berkata, "Laisa dzaka birraqub." Bukan itu yang disebut dengan raqub, kata Rasulullah. "Walakinnahu ar-rajulul ladzi lam yuqaddim min waladihi syai'an." Orang yang raqub sebenarnya itu adalah orang yang memiliki banyak anak, tetapi dia tidak mendapatkan apapun dari anaknya tersebut. Tidak mendapatkan doa, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan syafaat. Karena kenapa? Karena dia diberikan amanah anak oleh Allah, tetapi dia tidak mendidiknya dengan tarbiyah yang benar. Tidak mengajarkannya Al-Quran,
tidak memperkenalkannya dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak mengajarinya makarimul akhlak, mereka lah orang-orang yang rokub walaupun mereka sebenarnya punya anak. Tapi tidak ada faidahnya. Ya malah menjadi beban, menjadi kecelakaan, pertanggungjawaban yang tidak bisa mereka berikan kepada Allah saat mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa hadis di mana Nabi meluruskan beberapa makna yang salah dipahami oleh kebanyakan manusia. Jangan kemana-mana ma'asyiral muslimin, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Galau usaha minuman, intip prospek cerah dari bisnis minuman yang kekinian. Bisnis milkshake yang populer dengan pangsa pasar yang luas. Milkshake Shaker Double MKS YX02 jawabannya. Fitur all-in-one, Anda dapat membuat aneka macam minuman milkshake, malted milk, fruit smoothies, hot drink, dan aneka campuran minuman lainnya. Hanya dengan satu langkah praktis, Anda bisa membuat variasi resep minuman sesuai dengan selera. Bahan mesin full stainless steel, higienis dan menghasilkan cita rasa produk 100%. Desain elegan, cocok untuk konsep kafe maupun booth. Pengoperasian hemat listrik, lebih ramah biaya operasional dan menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Solusi untuk Anda yang ingin usaha es krim dengan hemat dan menguntungkan. Mesin es krim 3 keran Maxindo dengan harga yang hemat dan murah. Mesin ini sangat cocok untuk Anda. Mesin terbuat dari stainless steel, lebih kokoh dan higienis. Dilengkapi dengan mikrokomputer serta tampilan LCD untuk mengukur kepadatan es krim. Efisien, praktis, lebih cepat dingin dan mudah dioperasikan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ayo ambil peluang bisnis dari jajanan populer aneka waffle bersama Maxindo. Top quality brand dalam bidang mesin snack waffle dengan bentuk yang unik dan edible. Mesin heart shape waffle tipe MKS HSW 01 Maxindo. Anda dapat membuat jajanan waffle unik berbentuk hati yang pastinya disukai oleh banyak kalangan. Dengan aneka fitur dan keunggulan, mesin dilengkapi dengan termostat pengatur suhu dan fitur timer. Bodi mesin dari bahan stainless steel berkualitas, yang tentunya sangat awet dan higienis, sesuai standar food safety internasional. Pen pemanggang di bagian atas dan bawah dari bahan teflon anti lengket, membuat waffle yang matang dengan bentuk sempurna dan pastinya memiliki tekstur yang crunchy. Model yang ringkas, mudah untuk dipindahkan, serta ideal untuk semua konsep usaha. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ingin usaha waffle yang unik dan menarik perhatian konsumen? Mesin waffle bentuk stick loli LL40 Maxindo jawabannya. Bentuk unik waffle yang menyerupai es loli ini akan menarik perhatian para konsumen Anda. Usaha ini bisa diaplikasikan di kafe, hotel, usaha booth, kios, restoran, kantin sekolah, tempat rekreasi, pasar malam, dan lain-lain. Badan mesin terbuat dari bahan stainless steel berkualitas. Suhu bisa diatur karena mesin dilengkapi dengan termostat dan dilengkapi juga dengan timer pengatur waktu. Anda dapat memulai usaha unik yang minim pesaing bersama Maxindo. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Zaman sekarang mau cari kerja susah, mau buka usaha gak punya keterampilan, nganggur bosan. Sekarang tidak perlu repot untuk jadi pengusaha. Di Maxindo kita ada BOOM, Business Opportunity Maxindo. Di sini kita menyediakan banyak paket usaha seperti kebab, ice coffee, cappuccino, sosis bakar, dan lain-lain. Setiap pembelian paket BOOM
akan kami berikan secara gratis semua kelengkapan yang mendukung paket usaha yang Anda inginkan. Untuk melihat paket usaha BOOM lainnya, silakan kunjungi www.pengusahasukses.com. Sasis, laris. Oke. Monggo. Ambil. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, kembali kita lanjutkan rubrik Noda-Noda Hitam. Di kesempatan yang kedua ini kita coba membaca beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika berhubungan suami istri pada malam hari dan belum mandi waktu subuh, di sini jam 4.15, ternyata bangun jam 5 lalu mandi junub dan sudah diniatkan untuk puasa, apakah sah? Baik, Allah alam bisawab ya. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah memasuki waktu subuh dalam kondisi junub. Nabi pernah memasuki waktu salat subuh dalam kondisi junub. Artinya azan subuh dikumandangkan, beliau kondisinya masih junub, belum sempat mandi hadas, mandi besar ya. Dan tidak ada syarat bahwa puasa itu harus suci dari hadas. Tidak ada syarat puasa itu harus suci dari hadas. Adapun syarat berpuasa adalah berniat, dan niat adalah rukun di malam hari apabila puasanya puasa wajib, dan boleh di siang hari apabila puasanya puasa sunnah dengan syarat dia belum makan dan minum. Dan rukun yang kedua dari berpuasa adalah menahan dari haus dan lapar atau yang membatalkan puasa semenjak terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Jadi tidak masalah melanjutkan puasa. Allah alam bisawab. Ada Abu Naf'an di Bogor, coba kita angkat. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaifahal Abu Naf'an? Alhamdulillah bikhair. Kaifahal Ustaz? Alhamdulillah. Silakan Abu Naf'an. Barakallahu fikum Ustaz. Afwan Ustaz, mau menanyakan tentang penjelasan tentang bunyi ayat yang menjelaskan kalau Allah itu lebih dekat kepada hambanya daripada urat lahirnya min hablil warid itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sama yang semana, Allah itu beserta kamu di mana saja kamu berada. Yang kedua. Nah, yang ketiga mengenai tadi yang Ustaz jelaskan tentang Nabi meluruskan makna-makna tentang tadi hadis seseorang bangkrut seperti itu. Nah, Afwan, Anda pernah mendengar penjelasan kalau yang dimaksud di sini, subhanallah, kalau salah tolong diluruskan. Ada salah satu ustadz menjelaskan, jadi ternyata yang disebut sama Nabi orang yang bangkrut di sini, wallahu alam, ini berkaitan dengan bagi orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah, dalam artian orang yang beramal itu kan syarat beramal diterima sama Allah itu kan syaratnya ikhlas dan ittiba, begitu Ustaz. Nah, jadi ternyata subhanallah ini pukulan bagi katanya orang yang beramal dengan seperti tadi ikhlas dan mengamalkan ittiba. Nah, ternyata ini katanya, jadi orang ini kan amalnya diterima sama Allah. Nah, tapi ternyata berkaitan dengan anak Adam, Allah berlepas diri, akhirnya nanti dihisab. Apa seperti itu pemahamannya Ustaz? Mungkin itu aja yang saya tanyakan. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Pertanyaan yang pertama yaitu terkait dengan surat Qaf ayat yang ke-16. Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya.
Kami menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Kami lebih dekat kepada manusia daripada urat leher. Apa maknanya? Sebagian ulama mengatakan lanjutkan saja ayatnya, maka kita akan mendapatkan jawabannya. Di ayat 17 Allah berfirman, "Idz yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id." Ya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya. Yang satu duduk di sebelah kanan dan yang satu lagi duduk di sebelah kiri. Saya bicara, ini sedang bicara. Itu ada malaikat sebelah kanan menulis kebaikan saya, ada malaikat sebelah kiri menulis keburukan. Dekat atau jauh? Dekat. Ya. Sebagian ulama menafsirkan di ayat 16 surat Qaf dengan ayat 17-nya. Ya, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dia bisikkan di dalam hatinya dan kami lebih dekat kepada mereka dibanding urat nadi mereka. Lanjutkan ayatnya. Idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id. Yaitu ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya sebelah kanan dan sebelah kiri. Di ayat setelahnya Allah berfirman, surat Qaf ayat 18, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Dan tidaklah terucap satu ucapan kecuali ada malaikat raqib dan atid. Itu penjelasannya. Dan sebagian ulama mengartikan bahwa Allah itu dekat, ya dekat. Ya, karena kenapa? Karena kita dikendalikan oleh Allah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan Allah katakan dalam Al-Qur'an, Allah katakan kul innani hadani rabbi ila sirat. Allah katakan, mohon maaf ayatnya saya lupa, di akhir ayatnya Allah berfirman, wa ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Tidak ada satu hewan pun di muka bumi ini kecuali Allah yang menguasai ubun-ubunnya. Allah yang menguasai, mengendalikan ubun-ubunnya. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Allah ada di atas siratal mustaqim. Jadi kekuasaan Allah meliputi kita. Ya. Jadi yang dimaksud dengan dekat, ada yang mengatakan malaikat, sebagaimana ayat setelahnya, dua ayat setelahnya. Ada yang mengatakan Allah Maha Kuasa. Ya, Allah Maha Kuasa, Dia Maha Besar, Maha Agung, maka Dia mengetahui, melihat, mendengar, bahkan bukan hanya melihat dan mendengar. Allah itu memantau. Inna rabbaka labil mirsad, surat Al-Fajr ya. Sesungguhnya Rabbmu itu selalu memperhatikan hamba-hambanya. Adapun arti dari Allah itu bersama kita dimanapun kita berada, jelas artinya kalau kita baca ayatnya secara lengkap, konteksnya adalah pertolongan. Misalnya dalam ucapan Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun, falamma tara al-jam'ani, surat An-Naml ya kalau saya tidak salah, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka tatkala dua pasukan itu sudah saling melihat, yaitu pas Musa dan kaumnya yang melarikan diri dan Fir'aun dengan bala tentaranya, maka para sahabat Nabi Musa berkata, inna lamudrakun, kita akan tertangkap oleh Fir'aun. Kalla, Nabi Musa menjawab sebagai jawaban atas kaumnya yang sudah putus asa akan ditangkap oleh Fir'aun. Kalla, tidak, kita enggak akan tertangkap. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Itu tafsirannya. Sesungguhnya bersama kita ada Allah. Maksudnya bersama kita ada Allah apa? Sayahdin, yang akan memberikan kita petunjuk ke jalan keselamatan. Maka Allah wahyukan kepada Musa,
untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah, maka terbelahlah menjadi seperti gunung yang tinggi. Itu arti dari Allah bersama kita. Begitupun kisah Allah bersama kita ada di surat At-Taubah. Ketika Allah menceritakan Nabi Muhammad dengan sahabatnya Abu Bakar dalam gua. Allah katakan dalam Al-Quran, "Idh qala li sahibihi la tahzan." Ingatlah tatkala dia berkata kepada sahabatnya, tidak perlu engkau bersedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Apa artinya Allah bersama kita? Lanjutkan ayatnya. Fa'anzalallahu sakinatahu alaih. Allah berikan ke dalam hati mereka ketenangan. Wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Allah berikan mereka pertolongan dengan tentara yang tidak mereka lihat. Wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla wa kalimatullahi al-uliya. Allah jadikan kalimat orang kafir itu rendah dan kalimat Allah yang tinggi. Jelas? Allah alam bissawab. Yang kedua adalah makna muflis, artinya orang yang beribadah tidak sesuai dengan syariat Nabi. Saya rasa tidak seperti itu maknanya. Dikatakan, al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakah. Dia datang dengan pahala salat, artinya salatnya diterima. Wa siyamin, pahala siam, berarti puasanya diterima. Artinya puasanya sudah ikhlas dan sesuai dengan tuntunan. Karena kalau tidak ikhlas dan tidak sesuai tuntunan Nabi, nggak dapat pahala. Dan dia dapat pahala zakat. Tetapi kesalahan dia bukan tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Kesalahan dia, kata Rasul, qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Ini kesalahannya jelas disebutkan dalam hadis. Pahala orang tersebut diambil dikarenakan apa? Pernah mencela seseorang, memfitnah atau menuduh yang lain, lalu memakan harta yang bukan haknya, lalu dia melukai orang lain, dan dia memukul orang lain. Ini, jadi tidak ada kaitannya dengan orang ini melakukan kebid'ahan atau melakukan perkara yang baru, tidak. Dia datang dengan pahala salat, puasa, dan zakat. Ada pahalanya. Kalau perkara-perkara yang baru tidak ada pahalanya. Jelas, ma'asyiral muslimin? Allah alam bissawab. Kita kembali ke pertanyaan dari pesan singkat. Pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau suami memberi sedekah uang benda atas nama suami, apa kita istri mendapat pahala juga? Uang tersebut uang keluarga, uang bersama. Iya, dapat pahala ya. Dan suami boleh meniatkannya atas nama dirinya dan keluarga. Misalnya Nabi SAW ketika beliau menyembelih kurban di bulan Zulhijjah, hari raya kurban, beliau berkata, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Bismillah, Allahu Akbar, ya Allah terimalah kurban ini dari Muhammad dan dari keluarganya Nabi Muhammad SAW. Jadi ada pahalanya ya kalau diniatkan untuk keluarga. Tapi kalau memang harta bersama nggak diniatkan pun ya sudah dapat pahala, karena yang dikeluarkan itu adalah bukan harta suami saja, tetapi harta bersama. Allah alam bissawab. Ada Pak Saifullah di Lampung, coba kita angkat. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Saifullah. Ya, Pak Ustaz, saya mau bertanya nih Pak Ustaz. Ya. Tentang apa namanya, kalau umpamanya kita kan namanya di masyarakat nih Pak Ustaz, kadang-kadang apa namanya ada permasalahan seperti apa namanya, supaya caranya kita itu enggak apa namanya, enggak kalau digibahin orang enggak tersinggung gitu Pak Ustaz. Karena sering terjadi di kesadaran saja gitu Pak Ustaz, sering terjadi kadang-kadang marah gitu Pak Ustaz kalau digibahin orang gitu Pak Ustaz. Mohon maaf, pertanyaannya kurang jelas Pak Saifullah, apa pertanyaannya? Ya gini Pak Ustaz, gimana caranya gitu Pak Ustaz supaya kita kalau digibahin orang gitu Pak Ustaz nggak cepat tersinggung gitu Pak Ustaz. Baik, itu saja Pak. Rasulullah SAW yang supaya menghindar tahan gitu Pak Ustaz, sabar. Baik. Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Pak Saifullah. Barakallah.
Bagaimana caranya agar kita digibahi tidak tersinggung? Ya tersinggung nggak ada masalah. Tersinggung itu normal, manusiawi. Saya digibah sama orang, saya tersinggung. Tapi masalahnya bagaimana sikap saya menyikapi gibah itu yang lebih penting. Tersinggung saya rasa ya normal, saya tersinggung, saya tidak nyaman, saya marah, ya itu normal. Tapi bagaimana kita bisa mengendalikan sikap kita? Misalnya kita tidak membalas gibah dengan gibah, tidak membalas celaan dengan celaan. Lalu kita pun ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah. Ketika kita digibah, kita katakan alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa mereka, ya. Mudah-mudahan saya mendapatkan tambahan pahala dari mereka, ya. Adapun menghilangkan kemarahan susah, ya kita pasti nggak nyaman, kita pasti marah. Tetapi bagaimana kita bisa mengendalikan kemarahan kita, ya? Salah satunya adalah dengan membayangkan besarnya pahala orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kata Allah. Kami akan berikan balasan orang yang sabar itu tanpa hisab. Balasannya paling banyak, paling besar. Ya itu satu. Jadi kalau kita digibah, ya jangan kita balas gibah, ya jangan kita balas gibah. Yang kedua, membayangkan besarnya pahala, ya membayangkan besarnya pahala. Dan yang ketiga adalah membayangkan bahwasanya siapa yang menutup aib seorang muslim, maka aibnya akan ditutup oleh Allah. Kita katakan ketika kita akan gibah, membalas gibah itu kita katakan dalam diri kita, saya nggak mau. Kenapa? Karena kalau saya buka aib saudara saya, aib saya akan dibuka oleh Allah. Tetapi siapa yang menutup aibnya, aib muslimnya, aib saudaranya, maka akan ditutup pula aibnya oleh Allah. Yang ketiga, yang keempat, bisa kita katakan itu perbuatan orang jahil. Ya. Dan orang yang beriman kepada Allah, ibadur rahman, idza marru bil lagwi marru kirama. Apabila melewati perkara yang sia-sia, yang buruk, yang jelek, marru kirama. Mereka lewati hal itu dengan menjaga kehormatan. Jadi jangan mau dikendalikan oleh sikap manusia, tapi berusahalah untuk mau dikendalikan oleh Allah. Jangan sampai orang mencela kita, kita ikut mencela dia. Orang menghina kita, ikut menghina dia. Jadi kita diatur oleh sikap manusia. Jangan mau diatur oleh sikap manusia. Tetapi kita berusaha diatur oleh semua tatanan, aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Saya dan suami dulu melakukan dosa, melakukan hubungan badan di siang hari di bulan Ramadan. Dan setelah tahu hukumnya saya bertaubat, dan sesungguhnya dan semoga Allah menerima taubat kami. Yang mau saya tanyakan, apakah kami harus membayar puasa atau bila tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin? Ya kalau tidak mampu, pertama dicoba dulu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, ya maka memberi makan 60 fakir miskin. Dan miskin yang seperti apa? Ya miskin itu orang yang yang dia memiliki memiliki makanan tetapi tidak cukup, artinya hanya pas-pasan saja. Ya, misalnya mohon maaf ya, sebagian kita di Jakarta ini bergaji per bulan misalnya berapa? 2 juta misalnya ya. 2 juta, sedangkan kontrakannya saja sudah misalnya 700.000 atau 600.000, maka 1.300.000 harus dibagi 30 hari. Makan, minum, ongkos dan lain sebagainya. Ini berhak untuk kita bantu. Ya berhak untuk kita bantu. Ya, adapun fakir kondisinya lebih menyedihkan lagi. Dia punya makanan untuk hari ini tapi nggak tahu besok makan apa. Itu fakir. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang selanjutnya, bolehkah memberi di 2 kalikan misalnya bulan ini 30? Allah alam bisawab, saya tidak melihat ada larangan, boleh-boleh saja. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang keempat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari Abu Rajab di Sukabumi mau bertanya, apa hukumnya selesai ngubur mayat baca talqin atau sunat atau bid'ah? Allah alam bisawab ya. Saya tidak mengetahui adanya sunnah mentalkin orang yang sudah meninggal. Adapun sabda Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah, itu adalah ketika sakaratul maut.
sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ya, dalam kitab Bulughul Maram ada hadis lakinu mautakum la ilaha illallah, talkinkan orang yang akan meninggal, bukan yang telah meninggal. Kenapa yang akan meninggal yang ditalkinkan, bukan yang sudah meninggal? Karena ada hadis yang lain yang berbunyi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang kalimat akhirnya adalah la ilaha illallah, dia masuk surga. Adapun orang yang sudah meninggal tidak bisa mengikuti. Kalaupun kita talkin, ucapkan la ilaha illallah. Nanti kalau kamu ditanya man rabbuka, jawab Allah. Wa man nabiyuka, jawab Rasulullah. Wa madinuka, jawab Islam. Tidak ada faidahnya. Karena yang berbicara di alam kubur bukan lagi hafalan kita, tapi amal soleh kita. Ya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Saya tidak tahu ada tuntunan dari Nabi ketika kita telah meletakkan mayat di kubur kita mentalkin, tidak ada. Yang ada itu Nabi menurunkan putrinya Zainab sambil berkata membaca ayat Bismillahi ala millati Ibrahim. Kemudian setelah itu Nabi berkata minha khalaqnakum wa minha wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya kami menciptakan kalian. Itu salah satu ayat di surat Toha kalau saya tidak salah. Dari tanah ini kami menciptakan kalian, ke tanah ini kalian dikembalikan, dan dari tanah ini kalian akan dikeluarkan. Itu yang dibaca oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu pertanyaannya, izin bertanya, jika kita dizalimi oleh teman dalam masalah uang, apakah termasuk ghibah jika kita menceritakan kepada teman lain agar berhati-hati kepada fulanah dalam urusan uang, tapi tidak menyebut nama langsung, hanya memperingatkan jangan terlalu percaya kepada teman dekat dengan kata sindiran dengan kasus saya. Allah alam bisawab, tidak masalah. Tidak masalah, kita katakan jangan hati-hati kalau masalah uang. Kadang teman dekat pun seperti pagar makan tanaman misalnya, nggak ada masalah. Atau bahkan ada orang datang ke saya misalnya, Ustadz, antum kenal nggak si Fulan? Kenapa si Fulan? Dia ingin mengajak saya kerjasama mudorobah bagi hasil. Menurut Ustadz saya terima tidak? Saya tahu pengetahuan misalnya, saya nggak boleh sembunyikan pengetahuan saya. Saya harus bilang mohon maaf Pak, sepengetahuan saya dia kurang amanah. Karena sudah ada 3 orang jamaah yang mengadu kepada saya bahwa dia begini-begini. Itu tidak disebut ghibah dalam Islam. Itu tidak disebut dengan ghibah. Ya, tidak masalah, Allah alam bishawab. Bahkan disebut namanya tidak masalah. Untuk memperingatkan bahaya yang lebih besar. Pertanyaan yang ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya orang yang memaksa seorang wanita menikah dengan menggunakan ilmu pelet? Syirik. Rasulullah SAW bersabda, Inna ruqa wa tamaim wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat, dan pelet adalah syirik. Apakah ini juga termasuk orang yang mengambil hak orang lain? Iya, itu syirik. Dan syirik adalah dosa yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Tidak ada dosa yang lebih zalim daripada syirik. Ya. Dan amalnya bisa tidak diterima kalau dia syirik, dosanya tidak diampuni. Ya, pahalanya digugurkan oleh Allah, syirik, ya, perbuatan syirik. Allah alam bishawab. Apa boleh istri ambil harta untuk sedekah tanpa sepengetahuan suami karena dia tidak gemar bersedekah pada harta kami berlebih? Allah alam bishawab, ya. Ada seorang wanita pada masa Rasulullah yang datang kepada Nabi SAW menceritakan suaminya yang bakhil. Kemudian dia bertanya, apakah aku boleh mengambil harta suamiku? Maka Rasul berkata, ambillah sebatas yang cukup bagi dirimu dan anak-anakmu. Ambillah yang cukup sebatas untuk dirimu dan anak-anakmu. Adapun masalah sedekah, hendaknya kita menasihati suami kita dengan cara yang baik. Dan mendoakannya agar hatinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa doa yang harus kita baca saat khatib duduk di antara 2 khutbah? Saya tidak mengetahui adanya doa khusus yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi kalaupun kita ingin berdoa, ya berdoa secara umum. Rabbana atina fid dunya hasanah, dan doa-doa yang lain. Allah alam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan di pagi yang berbahagia ini. Yang benar semuanya datang dari Allah, yang salah datang dari saya sebagai manusia, dan kita bertobat kepada Allah. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.